Kisah Santo Antonius dari Padua. Santo Antonius lahir sebagai Fernando Martins di Lisbon, Portugal. Ia dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan pada usia 15 tahun, ia meminta untuk dikirim ke biara Santa Cruz di Coimbra, ibu kota Portugal saat itu. Selama berada di biara, ia belajar tentang teologi dan bahasa Latin. Setelah pentabisannya menjadi imam, ia diangkat menjadi guru tamu dan bertanggung jawab atas keramahan biara ketika para biarawan Fransiskan menetap di sebuah petapaan kecil di luar Coimbra yang didedikasikan untuk Santo Antonius dari Mesir. Fernando merasakan kerinduan untuk bergabung dengan mereka. Dan akhirnya, Fernando mendapat izin untuk meninggalkan biara agar dapat bergabung dengan Ordo Fransiskan yang baru. Ketika ia diterima, ia mengubah namanya menjadi Antonius. Antonius kemudian pergi ke Maroko untuk menyebarkan kebenaran Tuhan. Tetapi ia jatuh sakit dan kemudian dikembalikan ke Portugal untuk kesembuhannya. Namun karena badai, pelayarannya gagal untuk kembali ke Portugal. Dan saat rombongan tiba di Sisilia, di mana mereka akan melakukan perjalanan ke Tuscany, dan kemudian Antonius ditugaskan ke pertapaan San Paulo setelah para biarawan mempertimbangkan kesehatannya. Setelah sembuh, Antonius menghabiskan waktunya untuk berdoa dan belajar. Beberapa waktu kemudian, para biarawan Dominikan datang mengunjungi para Fransiskan dan ada kebingungan tentang siapa yang akan menyampaikan homili. Para Dominikan dikenal karena khotbah mereka, sehingga para Fransiskan berasumsi bahwa merekalah yang akan menyediakan pengkhotbah. Tetapi para Dominikan berasumsi bahwa Fransiskan yang akan menyediakannya. Saat itulah kepala petapaan Fransiskan meminta Antonius untuk berbicara tentang apapun yang Roh Kudus katakan kepadanya. Meskipun Antonius mencoba untuk menolak, akan tetapi kemudian ia menyampaikan homili yang fasih dan menyentuh yang membuat kedua kelompok terkesan. Segera berita tentang kefasihannya sampai kepada Fransiskus dari Assisi yang sangat tidak percaya pada komitmen persaudaraan yang hidup dalam kemiskinan. Namun, dalam diri Antonius, ia menemukan seorang teman. Pada tahun 1224, Fransiskus mempercayakan studi para biarawannya kepada Antonius, dan Antonius juga memiliki buku Mazmur yang berisi tentang catatan dan komentar untuk membantunya ketika ia sedang mengajar siswa. Pada saat itu, mesin cetak belum ditemukan. Oleh karena itu, ia sangat menghargai buku tersebut. Namun, ketika seorang pemula memutuskan untuk meninggalkan pertapaan, dia kemudian mencuri buku berharga Antoni itu. Dan saat Antonius mengetahui bahwa bukunya itu hilang, ia berdoa agar buku itu akan ditemukan atau dikembalikan kepadanya. Tak lama kemudian, pencuri itu mengembalikan buku tersebut dan dengan langkah ekstra untuk kembali ke Ordo juga. Buku tersebut dikatakan tersimpan di biara Fransiskan di Bolgana sampai hari ini. Antonius kadang-kadang mengajar di Universitas Montpellier dan Toulouse di Perancis Selatan, tetapi ia tampil paling baik dalam peran seorang pengkhotbah. Begitu sederhana dan gemilang ajarannya tentang iman Katolik. Pesannya mudah dipahami sekalipun untuk orang-orang yang buta huruf. Karena alasan inilah ia dinyatakan sebagai pujangga gereja oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1946. Suatu ketika, Santo Antonius dari Padua berusaha untuk mengkhotbahkan Injil sejati gereja Katolik kepada para bidat yang tidak mau mendengarkannya. Lalu, ia kemudian keluar dan mengkhotbahkan pesannya kepada ikan. Ini bukan seperti yang coba dikatakan oleh kaum liberal atau naturalis untuk pengajaran ikan, melainkan untuk kemuliaan Tuhan, kesenangan para malaikat, dan ketenangan hatinya sendiri. Ketika para kritikus melihat ikan itu mulai
mulai berkumpul, mereka menyadari bahwa mereka juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Antonius. Selama 9 tahun, Antonius berkhotbah di Perancis dan Italia. Kemanapun ia pergi, orang-orang berkerumun mengikuti dia. Para kriminal yang keras hati, orang-orang yang acuh tak acuh, dan para bidat atau pengajar sesat dapat bertobat setelah mendengarkan khotbahnya. Orang-orang menutup toko mereka dan kantor mereka, bahkan rela mengantri sampai menginap di gereja agar dapat mendengarkan Antonius. Karena tempat sudah tidak muat, Antonius kerap berkhotbah di alun-alun dan ruang terbuka. Ia tak saja mahir berkhotbah, Antonius juga dikenal karena besar kasihnya kepada Allah dan mukjizat-mukjizatnya yang terjadi karena perantaraan doanya. Ia memiliki berbagai karunia khusus seperti membaca isi hati orang, mengenal nama orang lain tanpa diberitahu. Bilokasi dapat berada di 2 tempat pada waktu bersamaan. Dengan perantaraan doanya, banyak orang sakit disembuhkan dan diluputkan dari bencana. Bahkan sekitar 12 orang yang sudah wafat dihidupkan kembali. Saat ia berusia 35 tahun, ia akhirnya meninggal dunia dan ia dikanonisasi kurang dari 1 tahun sesudahnya oleh Paus Gregorius ke-9. Setelah penggalian kuburnya sekitar tahun 336 setelah kematiannya, kuburnya digali dan tubuhnya ditemukan rusak, namun lidahnya sama sekali tidak rusak. Begitu sempurna ajaran yang telah terbentuk di atasnya. Ia biasanya digambarkan dengan sebuah buku dan bayi Yesus. Santo Antonius dihormati di seluruh dunia sebagai santo pelindung untuk barang-barang yang hilang dan dikreditkan dengan banyak mukjizat yang melibatkan orang-orang yang hilang, barang-barang yang hilang, dan bahkan barang-barang rohani yang hilang. Demikian kisah dari Santo Antonius dari Padua. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.